Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Masih lanjutan cerita backpacking ke 7 kota di 6 negara di Eropa. Kita pergi berempat, ngajak anak tanpa bawa bagasi nih, kecuali ransel yang bisa masuk ke kabin pesawat gitu. Belanda adalah negara yang kita kunjungi pada trip kali ini setelah dari Jerman. Kita naik pesawat jam 6:30 pagi dari Bandara Schönefeld di Berlin. Terus tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam jam 8 pagi. Schiphol ini adalah bandara internasional utama ya di Belanda. Dan itu salah satu bandara tersibuk di Eropa. Waktu kita sampai ke sana, rame banget itu bandara. Ya kalau dibanding Berlin jauh banget. Berlin mah udah bener-bener kalau yang dua bandara di Berlin tuh kita datang ambil bagasi, orang-orang yang ambil bagasi terus keluar, nggak ada area buat bisa lebih berlama-lama di bandara gitu. Kalau di Schiphol ini ya jauh lebih besar dan ramai. Di bandara kita beli tiket transportasi harian yang bisa kita pakai jalan-jalan sesukanya nanti. Mau naik bus, mau naik kereta, ataupun tram, semua dari satu kartu. Dari sini kita langsung menuju hotel. Naik kereta ke stasiun Amsterdam Sloterdijk. Dari sana nanti tinggal jalan kaki ke Hotel Meninger, tempat kita nginep yang udah kita booking sebelumnya dari Indonesia. Jadi nih tipsnya kalau buat kita yang pasti sebelum jalan-jalan ke luar negeri, yang udah kita pastikan dulu adalah 1, booking tiket pesawat dan hotel. 2 bookingan ini juga dibutuhin kalau kita urus visa. Belum perlu dibayar sih pesawat sama hotelnya, tapi udah bisa buat lampiran untuk urus visa di kedutaan atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan kedutaan. Pilihan kita menginap di Meninger Hotel Amsterdam City West masih terjangkau lah, family friendly, terus gampang transportasinya kemana-mana karena deket sama stasiun kereta. Walaupun agak sedikit keluar kota, cuman aman karena transportasinya mudah dan cepat. Yang pertama kita lakukan di sini adalah check-in, terus kita titip tas dulu karena kan belum boleh masuk kamar. Kayak biasa lah masuk kamar hotel kan check-in tuh baru setelah jam 12 siang. Di sini, di hotel ini kita bisa titip tas gratis. Pokoknya bagasi, belanjaan, gembolan bisa dititip karena mereka punya ruang penitipannya. Dan emang udah didesain begitu sama hotelnya, boleh nitip bagasi. Ini sangat membantu buat backpacker kayak kita ya. Turis dengan duit pas-pasan. Uang sakunya pas-pasan sehingga kita bisa jalan-jalan, gak usah bawa ransel yang berat-berat banget. Bawa secukupnya aja. Balik lagi ke stasiun kita Amsterdam Sloterdijk yang tinggal cuma jalan kaki dari hotel. Kita saatnya ke pusat kota Amsterdam. Ada di sana namanya Amsterdam Central, itu tuh stasiun kereta yang berada di ibu kota Amsterdam itu. Pokoknya pusatnya dari segala pusat. Pagi ini maunya ke pinggiran kota dulu, kita belum keliling pusat kota Amsterdamnya. Kita mau ke Zaanstrecht. Nah, gitu ngomongnya. Agak ribet ya bahasa Belanda. Itu adalah desa wisata di mana kita bisa ngelihat pemandangan kincir angin tradisional khas Belanda. Kita nyambung naik bus dari stasiun Amsterdam Central. Sedikit-sedikit lah naik bis gitu kelihatan kota Amsterdam yang dipenuhi kanal dan sepeda. Zaanstrecht ini jaraknya sekitar 19 km dari kota Amsterdam. Tepatnya ada di wilayah Zaandam, North Holland. Di sini nggak pakai helm ya Pak?
Itu suasana pedesaan khas Belandanya asri ya, kalau kita jalan ke sini nih, kita lewatin langsung menyambut mata kita. Terus di sini di Zaansesjan ini kita bisa menyaksikan gimana ya ada gambarannya kehidupan berjalan di pedesaan Belanda pada abad ke-18 dan 19. Sebenarnya asal rajin baca dan cari informasi nggak perlu tuh ikut tur buat ke Zaansesjan. Kan emang ada ya tur-tur gitu. Cuman buat kita kayaknya lebih seru kita jalan-jalan sendiri gini deh. Karena apa? Karena kan bus umum tuh selalu ada tersedia dari terminal Amsterdam Sentral ya. Masuknya gratis, alhamdulillah nih buat mama papa yang bawa anak-anak atau teman-teman yang emang kemana-mana hobi masuk tempat wisata gratis. Pas kita datang ada pentas seni, ini sih kayaknya anak-anak sekolah sempat deh. Buat yang bawa anak kecil emang pas banget jalan-jalan ke sini karena ada banyak hal yang bisa mereka lihat dan pelajari. Tapi dengan suasana yang menyenangkan ya, salah satunya adalah klompen. Ini sepatu kayu alias bakia kalau kita nyebutnya. Cuma dia sepatu, kalau bakia kan lebih ke sendal. Klompen ini adalah sepatu tradisional orang Belanda di masa lalu. Kita masuk ke dalam salah satu toko yang menjual klompen di sini. Dan menariknya tuh ya, namanya juga desa wisata ya. Di toko-toko ini tuh ada pertunjukan cara membuat klompen, termasuk mereka cerita tentang sejarah kenapa orang Belanda zaman dulu tuh di abad 18 pakai sepatu kayu. Dulu klompen itu dipakai warga Belanda terutama di pedesaan untuk melindungi kaki dari tanah basah. Kayunya yang dipakai namanya kayu poplar. Itu kayu itu emang dikenal tahan air. Terus ringan kan, jadi nggak berat kalau dipakai jalan. Udah gitu kayu ini juga keras sehingga tahan segala medan. Tahan air itu jadi penting buat warga Belanda karena dulu ya, nggak dulu sih, sampai sekarang juga wilayah Belanda tuh banyak yang berada di bawah permukaan air. Jadi banyak daratan-daratan yang cenderung basah. Dulu tuh klompen jadi sepatu wajib untuk berkebun. Kalau mereka masuk rumah baru dilepas. Sekarang nih klompen udah jadi souvenir dan bagian dari warisan budaya Belanda. The last remaining parts, those are cut off by hand. De laatste punten, de neus en hak, zijn eraf met het grote mes gezien. Selesai nonton pertunjukan, pengunjung digiring buat belanja. Pinter banget nih orang-orangnya. Disuruh beli oleh-oleh klompen. Dan yang namanya juga souvenir, nggak cuma klompen yang buat dipakai yang ada. Tapi mulai dari yang seukuran gantungan kunci sampai ukuran besar buat ditaruh di dinding. Hal lain yang khas Belanda adalah keju. Tempat Lana foto-foto ini sebenarnya kayak diorama ya, jadi mini museum. Tentu saja yang di kanan kirinya Lana tuh bundel-bundel kejunya palsu semua dan cuma dipergunakan untuk kepentingan foto. Tapi begitu lewat museum ini, jadi kita masuknya emang diarahin lewat museum ini, terus udah lihat-lihat, baca-baca sejarahnya lewat diorama di dinding. Buka pintu, masuk deh toko. Kita bisa ngelihat semuanya keju asli yang ada di toko. Terus bisa nyobain juga aneka keju yang tersedia di sini gratis.
Keju tuh ternyata ada banyak banget macamnya. Kalau di sini nih di Belanda ini, minimal di toko ini aja lah udah banyak banget. Cuma anehnya ya, kita berharap tuh makan keju, anak-anak kan suka keju semua, mama papanya juga keju. Tapi semua keju yang kita coba di sini, kenapa nggak ada yang cocok di lidah? Ajaib lah pokoknya. Padahal, jangan-jangan cita rasa keju asli tuh kayak gini ya? Ada yang apek lah, ada yang keras kalau digigit gitu kan. Ada yang masih bau kambing, karena emang terbuat dari susu kambing itu kejunya. Jadi ya udah, niatnya jajan keju, jadi kita cuma lihat-lihat aja ya. Gak tahu deh nih, yang salah lidah kita nih, lidah orang Depok atau emang gak cocok aja sama cita rasa keju yang ada di Zahnsechen ini. Jangan ini mama jatuh ya. Terus kita keluar dari toko keju, kita langsung jalan agak masuk ke dalam, di mana ada 10 kincir angin, ukurannya gede banget, yang umurnya tuh taunya udah ratusan tahun loh. Nanti di sini lega nih. Terus fungsi kincir angin tuh beragam ya di sini. Jadi bukan cuman biasanya kalau kita tahu kincir angin ngangkut air ditaruh ke penampungan gitu kan. Enggak. Jadi kincir angin di sini digunakan sebagai mesin. Misalnya buat numbuk rempah tuh kan. Terus buat menggergaji kayu gelondongan ada nih di sini. Sampai ada juga pabrik cat yang menggunakan kincir angin sebagai penggerak mesin-mesinnya gitu. Jadi membantu proses produksinya. Lalang di rumput. Itu kincir lagi dia. Desa apa namanya? Nah, kalau masuk kincir angin ini baru kita bayar. Per orangnya 5 euro buat orang dewasa. Kalau anak-anak bayar setengahnya. Cuman kalau kita lihat-lihat ini Lana dan Keanu lebih suka main di luar ya. Ya udahlah, hemat-hemat kita nggak usah masuk, lihat dari luar aja. Di kincir angin. Itu juga ada rumput. Enggak, bukan. Di Amsterdam. Betul. Di tempat sampah. Bukan. Tapi sebelumnya gini dulu. Dah. Di mana ini, di Belakasa apa? Enggak, lagi di Amsterdam. Di Belanda. Oh? Amsterdam di mana? Di Amsterdam, di Eropa. Karena lagi di Belanda, ibu kota Amsterdam. Salah balik. Ya Amsterdam, ibu kota. Ibu kota ibu-ibu. Ibu-ibu. Terus apalagi kita jajan es krim dan snack. Sama belanja souvenir lah dikit-dikit buat oleh-oleh. Ya kan kita nggak mau, bukannya pelit ya, nggak mau belanja banyak-banyak juga karena kan ntar over bagasi ribet lagi, ya repot, nggak mau. Kalau beli oleh-oleh yang kecil-kecil aja. Maunya yang double 3 coklat ya. Triple ice. Triple ice cream. Udah belanja dan jajan, kita selesai di Zahnsechen.
Sekitar jam 2 kita balik lagi naik bus ke Amsterdam Central. Perjalanannya sekitar 45 menit. Terus udah nyampe Amsterdam Central, nggak langsung ke hotel dong. Masih ada satu tempat yang mau kita tuju, yaitu Volendam. Aduh, sejak berangkat dari Berlin subuh tadi emang belum sempat istirahat ya. Cuma sayang waktunya kalau buat tidur di hotel aja. Apalagi di Amsterdam kita cuma punya waktu 2 hari. Jadi harus maksimal dipergunakan. Perjalanan ke Volendam dari Amsterdam Central sekitar setengah jam. Bedanya Volendam sama Zandsessan adalah kalau Zandsessan itu adalah desa pertanian, sementara Volendam itu desa nelayan. Desanya berhadapan langsung dengan laut. Kalau teman-teman pernah lihat wisatawan foto-foto pakai baju tradisional Belanda, nah itu kebanyakan di Volendam ngambil fotonya di studio foto. Volendam ini banyak menarik perhatian turis ya. Jaraknya pertama emang gak jauh dari ibu kota Belanda, jadi terjangkau lah, gampang dijangkaunya. Terus udah gitu, ya ini yang bagusnya sih, orang di Eropa itu sangat memikirkan transportasi umum. Jadi kita bisa naik bis murah ke sana. Tiap tahun tuh ya, Volendam tuh dibadati ribuan wisatawan. Dan karena ini juga desa wisata, terus ya jadi kayak rame banget sih. Restoran, kafe itu berderet-deret sepanjang jalan yang menghadap pantai. Begitu juga ada kios-kios makanan kaki lima. Semuanya rame, nggak ada yang sepi. Di sini kita jajan juga, namanya juga di tepi laut. Jadi banyak jajanannya hasil laut, kayak aneka udang, cumi, ikan, terus diolah mulai yang dari digoreng tepung sampai dikukus. Dan nggak ketinggalan kalau buat anak-anak sukanya mereka kentang goreng dan es krim. Ini yang nggak boleh ketinggalan ya, karena jajanan kayak gini tuh menjaga mood Lana dan Keno juga. Kalau papa sama mamanya kan emang tukang jalan-jalan gitu, nggak makan tapi kalau jalan-jalan terpenuhi udah seneng hatinya. Ini kalau bawa anak mereka harus dijaga moodnya, jadi emang harus menyesuaikan ya antara kesenangan mama papa dan anak-anaknya. Kalau makan kayak nggak pernah makan lauk gitu ya. Kalau capek duduk-duduk, kalau lapar makan dulu. Ya kalau mereka lagi nggak mood kita sogok-sogok pakai jajanan kayak gini. Ini hal yang paling lucu, yang memorable ketika kita ke Volendam. Yaitu di sejumlah foto studio yang dipajang adalah, nih ya, lihat ya, ada mulai dari almarhum Gus Dur, terus ada lagi foto Ibu Megawati, sampai artis-artis banyak yang foto pakai baju tradisional Belanda dipajang di sini di foto studio. Kita sih seneng aja ngelihatnya, jadi kayak Belanda itu nggak jauh-jauh banget dari Indonesia dan berasa familiar banget kan, karena yang dipajang adalah orang-orang yang terkenal di Indonesia. Tapi kalau buat kita sendiri foto kostum kayak gini ya nggak juga sih, maksudnya emang bukan kesenangan kita ya buat berfoto terus pakai kostum. Di mana-mana emang jarang sih kita foto-foto studio atau apalagi yang pakai kostum gini gitu. Cuman seneng ngeliatnya aja. Itu mau apa sih mas? Yang nyanyi itu, nyanyi yang udah Waktu kita kesana itu, kalau mau foto per orang kenanya 15 euro. Kalau berdua fotonya diskon jadi 20 euro. Kalau bertiga jadi 25 euro. Sementara kalau berempat jatuhnya di 28,5 euro. Intinya semakin banyak orangnya, semakin murah kita patungan fotonya. Kita menghabiskan waktu di Volendam dengan jalan di tepi pelabuhan. Aktivitas nelayan malah nggak kelihatan ya, yang ada tuh kapal-kapal parkir, sebagian juga kapal kayak kapal-kapal pesiar mini ya.
Nggak tahu ya, apa karena lagi libur, karena cuaca, atau gimana. Di bagian pinggir laut sini suasananya bersih banget. Karena itu banyaknya turis gitu. Nah, tapi kalau mau agak tenang, kita mesti agak masuk ke bagian dalam. Tadi potong bebek. Bek. Di bagian dalam sini nanti ujungnya adalah beberapa rumah penduduk yang arsitekturnya bagus-bagus kayak rumah boneka. Selesai Volendam, menutup hari kita berkunjung ke stadionnya Ajax Amsterdam. Mumpung kan ya, kapan lagi bisa mampir ke stadion bola klub kelas dunia. Jadi apa ya namanya, bola itu emang favoritnya Papa Herwin. Jadi kalau kita mampir ini nanti di beberapa negara Eropa lainnya, di kota-kota yang lainnya juga mampir kok ke stadion bola. Nggak cuma ke Ajax Amsterdam aja. Aku tadi udah. Ngomongnya di sini. Dan tahu nggak, sebenarnya udah lewat jam 7 malam loh. Cuman karena musim panas ya masih terang aja mataharinya. Yang kerasa tuh tubuh kita tuh ngasih alarm, capek dan pegel kakinya. Karena kan ya tadi kan udah tahu teman-teman semua dari subuh kita udah jalan semenjak masih dari Berlin sebelum terbang ke sini. Dah lah ya, tubuh udah ngasih alarm, waktunya istirahat. Dari stadion langsung menuju hotel Bobo. Aku atas. Aku dulu lah. Mbak duluan juga, Dek. Biarin aja ada di atas. Iya. Itu di bawah ya. Anak-anak seneng banget deh ngeliat kamar ini karena mereka dapet kasur sendiri masing-masing. Enak deh. Buset. Emang nih kelebihan Hotel Menninger ini family roomnya gitu yang mereka punya. Senin 25 Juni 2018, ini hari kedua kita di Amsterdam. Udah siap dong menjelajah kota setelah kemarin kita seharian menjelajah desa-desa sekitar ibu kota. Perjalanan kita mulai lagi dari Amsterdam Central, naik kereta dari stasiun dekat hotel kita. Sampai di Amsterdam Central nanti kita keliling jalan kaki. Sedikit cerita ya soal Amsterdam Central ini. Jadi, bangunan stasiun ini mulai didirikan tahun 1882. Udah ratusan tahun umurnya. Dari luar kelihatannya kayak bangunan klasik, tapi di dalamnya, segala moda transportasi ketemu. Mulai dari kereta, bus, tram, terus nggak cuma melayani dalam kota saja. Kalau kita mau agak melipir keluar kota, dari sini juga transportasinya. Kita senang banget hari itu langitnya udah mulai kelihatan biru, nggak abu-abu musim dingin kayak kemarin. Udaranya juga udah mulai hangat, musim panas pelan-pelan show off dia. Jadi jaket-jaket, sweater pelan-pelan kita mulai lepas. Sekarang kita lagi di Amsterdam Central. Di sini ada stasiun kereta, tram, bis. Lana waktu itu masih 10 tahun, Keanu masih 7 tahun. Masih bocil semua muka dan suaranya. Senangnya alhamdulillah kita sempat merekam kegiatan liburan ini karena kita bisa punya kenang-kenangan atau bisa nginget lagi ketika anak-anak masih kecil-kecil kayak gini, masih imut-imut. Dari mana kita sekarang? Amsterdam Central. Di sini apa? Stasiun apa? Ada stasiun kereta atas dan bawah. Terus
ada kereta, terus ada apa lagi? Tram dan bis. Apa? Bis. Tram. Tram. Tram bukan tren. Tram. Tram. Dari Amsterdam Central, kita tinggal jalan kaki sedikit keluar udah kelihatan tuh kanal-kanal legendarisnya Amsterdam. Sebelumnya, Nah, di Amsterdam ini wajib yang namanya keliling kanal naik kapal atau cruise. Bakal nyesel kalau enggak. Karena apa? Kanal-kanal di Amsterdam ini udah dinyatakan sebagai warisan sejarah dunia sejak tahun 2010. di dalam Pak. Meine Damen und Herren, Reederei Koi begrüßt Sie an Bord eines ihrer Schiffe. Wir schauen uns gleich Amsterdam an. Kita naik bus air menelusuri kanal, ini angkutan wisata yang terjangkau ya. Bus air tersedia hampir di sepanjang kanal. Ada banyak banget operatornya, tinggal pilih aja mana yang jadwalnya paling pas dengan kita dan yang pasti sesuai juga dengan isi dompet. Das ist der größte Bahnhof Hollands. Das Bauwerk ist Kalau bus air ini, kita bakal naik sama penumpang lain rame-rame sesuai jadwal yang ditentukan operator. rechts liegt der Montelbahnsturm. Supir kapal sekaligus jadi guide-nya. Ada beberapa yang dia tinggal putar rekaman guide gitu ya, tapi ada juga nanti di beberapa tempat dia akan jelasin sendiri. Oude Schans. Ook alweer zo'n oude verdedigingsgracht van de stad. Aan de rechterzijde bevond zich vroeger de stadsmuur. Aan de linkerzijde zien we de 17e-eeuwse pakhuizen. Tadi udah sampai Veel erg. It's another of the city's old defense canals. Sepanjang jalan kita bakal dikenalin sejarah kanal, bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kanan kiri sungai. Bukan sungai ya, ini kanal. Buatan manusia. Many of them have been renovated. Kita juga ngelihat beberapa rumah perahu. Nah, rumah perahu ini ada yang disewakan sebagai penginapan bagi wisatawan. video balon lagi main HP. Wisata kanal cruise ini makan waktu kurang lebih 1 jam. Waktu itu biayanya 11 euro untuk dewasa dan 7 euro untuk anak-anak. Harga masing-masing operator beda, tergantung sama jenis kapal dan fasilitasnya. Kalau yang kita naik ini termasuk yang paling murah. Gas, water en elektriciteit. De schepen die hier The city to be where they are. They have gas, water and electricity, which the illegal houseboats do not. Kalau kapalnya sih ya mirip-mirip lah sama yang kita naikin ini. Paling beda-beda tipis aja. Serunya naik kapal kita bisa ngelewatin tuh kanal-kanal, terowongan, dan ngelihat aktivitas warga di kiri kanannya. As you can see, they're leaning over to the left and the right. Terus yang bikin kita aneh sebenarnya adalah sebegitu sibuknya lalu lintas kapal, sebegitu padatnya bangunan di kanan kirinya kanal, airnya bersih loh. Ya kan? Lihat deh, bangunannya kan rapat-rapat. Jadi penasaran ya, aan de linkerzijde ligt het sanitasi dan drainase warga di sini gimana? Apakah pembuangan limbah rumah tangga larinya ke sini juga atau mereka punya pengolahan limbah yang lain? een houten ophaalbrug die Its pillars decorated with slave ships was built in 1884. Kanal di Amsterdam kalau ditelusuri ini nyampe 100 km panjangnya. Membentuk 90 pulau gitu kan dan memiliki 1.500 jembatan. Mulai dari yang kecil sampai yang besar itu jembatan terbentang di atas kanal. Well, if I may give you some advice, whatever they promise you, don't go there. Forever can be a very, very long time if it doesn't work out. And just to be sure, Di atas kapal, guide sekaligus nakoda kapalnya nih ngejelasin betapa mahalnya harga tanah di Amsterdam. Wilayahnya kan tanahnya tuh sempit dan labil juga. Sehingga banyak bangunan tua yang miring-miring karena mendelep pondasinya. Mendelep apa tuh bahasa Indonesia? Mendelep tuh amblas ya. Makanya harga sewa hotel pun mahal di sini. Soalnya lahannya terbatas, jumlah bangunan terbatas, sementara turis yang datang lihat sendiri tuh bejibun. On the left, we're about to see the 7 arch bridges of Reguliersgracht, or regular canal. Ini salah satu sebab juga kenapa kita milih menginapnya di pinggiran kota.
Karena itu harganya lebih terjangkau, lebih masuk akal lah kalau di pinggir kota nginepnya untuk ongkosnya. Iya, mama balangan orang dulu. Bilang nyanyi dulu. Terus kalau soal jarak kan bisa diakalin sama transportasi yang terjangkau dan tersedia terus. Jadi dimanapun kita menginap, agak keluar Amsterdam nggak ada masalah. Es gibt sie in vielen Variationen. Vorherrschend sind Treppen- und Glockengiebel, Hals- und Leistengiebel sowie trichterförmige Typen. Und jedes Haus hat einen Hiefbalken oben im First. And inside, it is so tiny that they have to paint the furniture on the wall. Het is interessant voor u om te weten dat we hier in Amsterdam ruim ongeveer 1,5 meter beneden de zeespiegel. Onze nationale luchthaven Schiphol. They still use it. But only for the export beer. 7 en 9 ziet u 2 pakhuizen. Een groot en een wat kleinere. Satu jam selesai naik bus air dan saatnya menjelajah daratan Amsterdam. If you feel like giving the captain a token. Sebagai kota wisata, di musim panas kayak gini, sepanjang jalan penuh sama orang. Itu ada backpacknya. Dan kita akhirnya nyobain nih mannequin piece, gerai kentang goreng yang legend di Amsterdam, adanya di area Damrak. Ini tuh dinobatkan sebagai kentang goreng terenak di Belanda. Potongannya gede-gede dan kita bisa pilih itu kentang mau dikasih rasa apa, banyak lah pilihan rasanya sampai bingung begitu ada di depan gerainya. Terus meskipun potongan kentangnya gede-gede, tetap garing loh begitu masuk mulut. Makanya gak heran kalau depan toko ini selalu antri sama pembeli. Tadi Damrak kalau dari arah depan Amsterdam Central tinggal lurus aja ngikutin jalan. Nah, Damrak ini jalan ini menghubungkan antara Amsterdam dengan Dam Square namanya. Dam Square itu alun-alun kotanya Amsterdam. iya dan biasanya gini loh, Pak. Satu X satu enggak. Ini Dam Square nih. Ada banyak burung merpati di sini. Kita bisa lari-larian di tengah burung-burung yang jinak ini. Ini namanya apa? Dam Square. Kalau mau kasih makan juga bisa, ada yang jual makanannya. Keanu tuh heboh banget jalan di antara merpati-merpati ini. Terus selain merpati ada juga penampilan seniman jalanan. This is only a test. I call this spin test. Kalau kita punya uang ya kasih aja, kalau enggak nonton juga nggak apa-apa. One hand. Here we go. That was only a spin test. Now I'm ready to start the show. So before I do this, everybody come closer. Hi guys over there. Hey sir. Kalau kayak gini tuh jadi ingat ya kota tua Jakarta. Here we go. Let's go. All together. Let's go. Louder. Faster. And stop. Give me the same energy when I spin on my head. Alun-alun Amsterdam ini nggak pernah sepi. Yang namanya Dam Square sepi itu ajaib.
Where you guys slept. So before we do this, Landmarknya adalah Damrak National Monument. Monumen ini dibangun untuk mengenang para tentara Belanda yang gugur di Perang Dunia Kedua. Terus di sini juga ada Istana Kerajaan Belanda. Selain istana, di salah satu sudutnya juga ada Museum Madame Tussauds. Inilah museum patung lilin yang terkenal di dunia. Ada beberapa kota yang punya Museum Madame Tussauds ini, salah satunya di Amsterdam. Yang nggak boleh lewat lagi selain tadi kita keliling naik cruise ya, ngelewatin ikut tur kanal, kita naik sepeda dong. Warga sini ini kemana-mana milih naik sepeda dibanding naik mobil pribadi. Mau ke kantor pakai jas, mereka naik sepeda. Mau ke sekolah, naik sepeda. Angka kepemilikan sepeda di kota ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Makanya ya, jangan jadi turis katanya kalau jalan-jalan. Bergabunglah, pura-puralah jadi orang lokal. Cobalah bersepeda di Amsterdam. Ada banyak tempat penyewaan sepeda, mau yang murah, yang mahal, ya pinter-pinter aja milihnya. Karena udah berada di Dam Square, kita cari tempat rental sepeda yang deket aja, deket-deket sini. Ketemulah yang namanya e-bike. Ada paket rental sepeda selama 6 jam. Waktu itu harga sewa sepeda 6 jam masih 12,5 euro. Buat sewa sepeda ya kita mesti naruh deposit dong. Ya kan buat jaminan. Mereka takut juga itu sepedanya dibawa kabur. Ada banyak pilihan sepedanya dan kalau dibanding rental sepeda yang kita temui di Amsterdam Central, ini jauh lebih murah sih. Kita akhirnya naik sepeda menuju Museum Square. Itu adalah kayak alun-alun gitu, tempat di mana banyak museum berkumpul di Amsterdam. Ada Rijksmuseum, ada Museum Van Gogh, ada Stedelijk Museum. Dan museum-museum itu di antara museum ada taman-taman yang luas-luas banget. Bisa tiduran, bisa guling-gulingan, terserah deh tuh di taman mau ngapain. Jalur pesepeda di Amsterdam ya lebih sibuk dan lebih rame dibanding jalur kendaraan roda 4. Dan pastikan kita berada di jalur yang benar, kalau enggak bakal diteriakin. Brutal orang naik sepeda di sini gitu kan, karena emang sepeda itu transportasi utama mereka ya. Jadi beda ya kalau naik sepeda buat joyride kan pelan-pelan tengok kanan kiri. Kalau yang namanya transportasi utama pasti ngebut karena pengen sampai tempat tujuan. Begitulah kira-kira kondisinya. Kenapa ada banyak jalur sepeda di sini? Karena warga sini yang minta. Mereka protes karena dulu banyakkan jalan mobil kan, terus malah macet kotanya, secara kotanya kecil, terus udah gitu ada polusi lagi pula, dan seringnya terjadi kecelakaan karena mobil yang kebut-kebutan. Akhirnya mereka minta kendaraan roda 4 dibatasi. Jadi pengen ya tinggal di kota kayak gini. Minim polusi, kalau mau pergi jauh-jauh ya, kalau capek genjot sepeda ya naik transportasi massal terpadu kayak bus, tram ataupun kereta. Tapi pemerintah kota sini emang gelo juga sih. Mereka emang gimana ya, kayak seneng ada turis datang tapi nggak seneng kalau terlalu ramai. Seneng karena dapat pemasukan tapi nggak seneng karena ketenangan mereka terganggu. Jadi plang Amsterdam tuh ya, plang tulisan gede-gede Amsterdam yang besar ini aja, waktu kita kesana masih ada, tapi sekarang udah dibongkar karena katanya terlalu banyak mengundang turis yang selfie nggak jelas. Mengganggu warga lokal katanya, keren lah. Jadi daripada pusing ngeliatin itu plang kota ya, penanda kota malah dibikin selfie, dibuat panjat-panjat, dipindahin aja udah tuh plangnya. Yang bikin sirik dari kota ini satu lagi adalah itu tadi, tamannya luas-luas.
Oh, untung. Di musim panas kayak gini, orang banyak berjemur di taman, santai menikmati matahari. Kalau kita manusia tropis, kayaknya kalau ketemu matahari males ya, tiap hari terpapar matahari berjam-jam. Kalau di sini tuh cuman musim panas doang kali bisa menikmati matahari bersinar kayak gini. Saat kita datang di pertengahan Juni 2018, musim panasnya baru mulai. Mataharinya terik tapi udaranya dingin. Pas banget lah. Jadi kalau buat kita ya orang-orang tropis ini datangnya di awal-awal musim panas aja. Jadi udaranya juga masih sejuk, mataharinya juga cerah, tapi kita jalan-jalan gak keringetan karena udara dingin tadi. Jelas. Minum obat. Sekarang minum obat, Mbak. Jam 7 ini. Yang paling kita nikmati selama di Amsterdam adalah ruang publik yang luas, anak-anak yang bebas kesana kemari. Ini makanan khas Belanda, yaitu stroopwafels. Mari kita coba. Kita pun piknik di taman sambil nyoba waffle stroop. Ini khas Belanda juga nih cemilannya, waffle stroop. Oh, enak. Kalau ada kesempatan lagi masih pengen balik lah kita ke Museum Square ya, piknik di sana. Ada karamel. Wafelnya kayak biskuit. Karamelnya. Karamel. Tur bersepeda lanjut, kita balap-balapan ke Vondelpark. Ini tuh taman kota paling luas di Amsterdam. Kalau tadi yang di museum itu ya, di Museum Square itu tadi udah luas tamannya, ini lebih luas lagi. Mencapai 45 hektar. Papa yang dadah. Di depan. Yang bener Pak, aku pegangin sini Pak. Dadah. Tapi masuk ke sini gratis. Vondelpark itu menjadi taman yang paling terkenal di seluruh wilayah Belanda. Pengunjung ke sini mencapai 10 juta orang per tahun. Vondelpark dibuka untuk umum tahun 1865 sebagai tempat berkuda dan jalan-jalan. Kasih makan bek-bek lagi. Dan ini nih yang nggak ketemu di mana-mana karena itu lihat nih si Keanu ngejar bebek liar sampai akhirnya dia kecapean sendiri. Itu ke arah itu ya, sentral ya. Sekarang udah 7:30. Hal yang harus diperhatikan kalau naik sepeda di Belanda, ambil jalur kanan, kebalikan dari lalu lintas di Indonesia. Termasuk diantaranya di dalam taman, di Vondelpark juga, di dalam kawasan ini kan kita bersepeda. Mepet-mepet kanan ya, jangan ke kiri. Dadah. Dari Vondelpark udah, baru deh kita balik lagi ke arah Damrak buat balikin sepeda. Gak disangka kita ngelewatin Max Euw. Apa ya nyebutnya? Max Euw. Max Euw Centrum. Max Euw ini adalah juara catur legendaris Belanda dan di sini juga pas ada museum caturnya. Tapi yang menarik adalah papan catur raksasa di halamannya. Bisa buat main catur outdoor. Yang main kebanyakan opa-opa sih. Seru deh ngeliatin mereka nongkrong di pinggiran itu ya papan catur gitu kan. Kita juga sempetin foto di pinggir kanal tuh waktu kita keliling naik sepeda. Ini juga salah satu foto wajib ya. Pakai sepeda di pinggir kanal khas Amsterdam.
Kita balikin sepeda jam setengah 10 malam, di mana hari masih kelihatan terang. Terus jalan-jalan kita selesai dengan makan malam di restoran halal yang kita temui di jalan. Sekaligus kita bungkus juga buat bekal. Malam ini kita udah bersiap meninggalkan Amsterdam. Aduh, kota yang menyenangkan ya, karena ramah pesepeda gitu kan, banyak tamannya, udah gitu, udaranya enak. Tapi kita mau ke Paris. Aduh, jadi gimana ya, meninggalkan Amsterdam menuju Paris. Kita balik dulu ke hotel buat ambil barang. Dan ini untungnya kita jalan di musim panas karena siangnya jauh lebih panjang. Waktu buat main-main dan jalan-jalan juga bisa maksimal. Ini jam 10 malam loh, masih terang kayak gini. Dari hotel kita jalan kaki ke terminal Flixbus. Ini apa ya? Flixbus itu bis antar negara, bukan antar kota lagi. Itu bis malam yang akan membawa kita ke Paris. Mantep deh hotel kita ya. Udah ada ke stasiun kereta, mau naik bis antar negara juga tinggal ngesot. Bus yang kita naikin berangkatnya jam 11 malam. Kenapa sih pilih bis malam? Ini rahasianya. Karena bis malam itu menghemat biaya dan menghemat waktu. Hemat biaya karena kita nggak perlu nginep di hotel. Nginepnya di bis. Hemat waktu apa? Karena sambil tidur kita bisa tetap bergerak pindah lokasi. Itu dia, mantep kan? We're not going to wake you up, so if you sleep, we'll let you sleep. It's allowed to eat and drink in the bus, but keep the bus a little bit clean. If you want to use the toilet is downstairs. Sampai ketemu di Paris, ikuti terus perjalanan ajak anak throwback backpacking ke 7 kota di 6 negara Eropa. Wassalamualaikum.